7 pusaka melegenda di tanah Jawa. Masyarakat zaman dahulu, khususnya di tanah Jawa, tak bisa dilepaskan dengan keberadaan pusaka. Selain sebagai alat untuk senjata pertahanan diri, keberadaan pusaka akan juga dipercaya mampu meningkatkan pamor pemiliknya. Pusaka keramat milik pendekar-pendekar tanah Jawa kala itu tak asal dibuat begitu saja. Serangkaian ritual dan sesaji kudu dilakoni para pandai besi untuk menghasilkan pusaka berkualitas yang hebat dan jawara. Bahkan beberapa pusaka di antaranya juga tercipta dari proses di luar nalar yang tak bisa dijangkau nalar manusia. Pusaka-pusaka tersebut konon dipercaya memiliki kekuatan magis, sehingga saat dipergunakan akan mampu mengalahkan lawan dalam sekejap. Sejumlah pusaka yang melegenda itu beberapa di antaranya masih terawat dengan baik, namun tak sedikit pula yang sudah menurun dirawat oleh para pewarisnya. Berikut 7 pusaka yang melegenda di tanah Jawa. Keris Kyai Carubuk. Pusaka Sunan Kalijaga ini yang bernama Kyai Carubuk. Keris Luk 17 ini dibuat oleh sahabat Sunan Kalijaga yang bernama Empu Supa Mandagri, seorang pandai besi kenamaan dari kerajaan Majapahit. Saat pembuatannya, konon Sunan Kalijaga hanya menyerahkan bahan mentah berupa besi seukuran biji salak. Dengan keterampilan dan kekuatan kanuragan yang dimiliki Empu Supa Mandagri, akhirnya keris tersebut dapat rampung digarap. Kyai Carubuk ini ditempa dengan bara dari sumber api abadi Merapen di Godong. Konon Empu Supa Mandagri membuat Kyai Carubuk ini bukan dengan alat pemukul, namun hanya menekan-nekan besi menggunakan jari tangannya. Tongkat Kalimo Sodo. Sunan Kalijaga memiliki sebuah tongkat yang selalu setia menemani setiap pengembaranya. Dari tongkat ini banyak peristiwa di luar nalar, seperti terciptanya mata air maupun munculnya api dari dalam tanah setelah benda pusaka tersebut ditancapkan ke bumi. Konon, tongkat warna hitam milik Sunan Kalijaga berasal dari kayu Kalimo Sodo. Keris Kanjeng Kyai Ageng Kopek. Keris ini merupakan pusaka utama di lingkungan Keraton Yogyakarta. Pusaka ini hanya dipegang oleh Sultan yang tengah bertata di Keraton Yogyakarta. Keris Kanjeng Kyai Ageng Kopek ini pralambang Sultan sebagai pemimpin rohani dan duniawi. Keris Kanjeng Kyai Joko Piturun. Pusaka ini berada pada urutan kedua dunia keris di lingkungan Keraton Yogyakarta. Keris Kanjeng Kyai Joko Piturun akan diberikan kepada putra mahkota Keraton Yogyakarta. Disebut-sebut keris ini pernah dimiliki Sunan Kalijaga yang ditempa oleh pandai besi kenamaan di Kerajaan Demak. Tombak Kanjeng Kyai Baru Kelinting. Pusaka ini juga berupa tombak bernama Kanjeng Kyai Baru Kelinting. Tombak sakti ini pernah dipergunakan seorang abdi dalam keraton bernama Ki Naya Dharma untuk menumpas pemberontakan yang dipimpin Adipati Pati Pragola. Tombak ini merupakan titisan dari Naga Baru Kelinting, Ki Ageng Mangir Warabaya, yang merupakan ayah Baru Kelinting menghukum anaknya
yang berwujud ular naga tersebut untuk melingkari Gunung Merapi agar kepalanya dapat menyentuh ekor. Baru Kelinting lalu menjulurkan lidahnya. Tinggal kurang sedikit lagi baru Kelinting berhasil melingkari Merapi. Hal itu tak disukai Ki Ageng Wangir Wanabaya dan menganggap anaknya telah berbuat curang. Ki Ageng Wangir Wanabaya lalu memotong lidah tersebut sehingga kemudian menjadi sebuah pusaka mata tombak. Ontokusumo. Benda ini merupakan sebuah kain berbentuk rompi. Konon rompi ini merupakan peninggalan dari Nabi Muhammad SAW yang diwariskan secara turun-temurun dan sampailah ke tangan Sunan Kalijaga. Ontokusumo didapatkan Sunan Kalijaga setelah ia khatam Al-Quran pada malam Jumat Legi. Saat itu Sunan Kalijaga bersama para wali tengah berkumpul di Masjid Agung Demak dan tiba-tiba mendapati sepucuk surat yang berisi pesan jika ia akan memperoleh hadiah berupa rompi yang terbuat dari kulit kambing peninggalan Nabi Muhammad SAW. Tombak Kanjeng Kyai Pleret. Kanjeng Kyai Pleret merupakan tombak milik Danang Sutowo Wijoyo atau Penembahan Senopati pendiri Keraton Mataram yang sekarang menjadi Keraton Yogyakarta. Konon Kanjeng Kyai Pleret ini merupakan sperma dari Syekh Maulana Maghribi. Saat itu Syekh Maulana Maghribi tak sengaja melihat adik perempuan Sunan Kalijaga, Rasa Wulan, yang tengah mandi di sendang beji. Kemudian sperma Syekh Maulana Maghribi menetes ke air sendang hingga akhirnya Rasa Wulan menjadi hamil. Tetesan yang lainnya tiba-tiba mengeras dan kemudian berubah wujud menjadi sebuah mata tombak yang kemudian dinamai Kanjeng Kyai Pleret.